Pemirsa, BMKG mengimbau warga yang tinggal di Banten dan Pulau Jawa, kecuali Yogyakarta, agar waspada ancaman banjir bandang dalam 2 hari ke depan. Ancaman banjir bandang tersebut menyusul terjadinya cuaca ekstrim sepanjang hari ini dan besok. Nih, ada pergen banjir, siap. Hati-hati yang di bawah, hati-hati. Potensi banjir bandang mengancam warga yang tinggal di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur di sepanjang hari ini hingga besok atau 10 hingga 11 Februari besok. Berdasarkan perakiraan cuaca berbasis dampak atau Impact Based Forecast (IBF), dalam cuaca hari ini dan besok maksud kami berpotensi terjadi banjir bandang, longsor, angin kencang hingga pohon tumbang. BMKG mengimbau warga agar waspada dan berhati-hati mengantisipasi potensi cuaca ekstrim karena beberapa hari terakhir hujan lebat mengakibatkan banjir di sejumlah daerah, terutama di jalur Pantura, Pulau Jawa, dan Jakarta. Seberapa ekstrim cuaca yang akan terjadi dalam 2 hari ke depan, kami akan bahas bersama Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Pak Guswanto. Selamat sore, Pak Guswanto. Selamat sore, Stefani dan Abraham. Pak Guswanto, warga di Pulau Jawa, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur diminta siaga selama 2 hari ke depan. Bisa dijelaskan, Pak, cuaca ekstrim seperti apa yang perlu diwaspadai? Jadi begini, Stefani dan Abraham. Kalau kita melihat dinamika atmosfer bahwa sejak Oktober maupun pada waktu curah hujan tahun 2020-2021 itu sudah dideklar oleh BMKG bahwa akan dipengaruhi oleh adanya La Nina moderat, lemah hingga moderat. Kemudian dalam beberapa pekan belakangan muncul tentang dinamika atmosfer, yaitu monsun Asia, kemudian muncul juga terus kemudian muncul beberapa fenomena analisis streamline yang memunculkan adanya konvergensi karena perlambatan pola sirkulasi angin. Nah, dari sini kita memprediksi bahwa saat ini yang untuk 3 hari ke depan yang akan berdampak yaitu curah hujan dengan probabilistik yang kita tingkatkan menjadi 60% lebih itu ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Kemudian untuk tanggal 11 itu kita juga masih konsisten yaitu terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua. Dan untuk yang 12 Februari sampai 13 itu masih konsisten kita deteksi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua. Ini yang perlu diwaspadai karena di dalam perakiraan cuaca berbasis dampak artinya sudah dijelaskan oleh BMKG di sana beberapa titik-titik yang harus ada siaga, awas, dan waspada. Nah, khusus yang siaga ini yang tadi saya sebutkan agar artinya lebih mewaspadai, di mana perakiraan cuaca berbasis dampak atau impact forecasting itu merupakan informasi perakiraan cuaca yang sudah diperhitungkan potensi dampak yang akan terjadi akibat dari cuaca itu. Ini juga menggabungkan antara hazard, exposure, kemudian termasuk coping capacity atau vulnerability. Disitulah muncul risknya nanti. Ya, Pak Guswanto, spesifik berbicara soal ibu kota Jakarta dan wilayah penyangga di sekitarnya, apa ancaman yang penting untuk diwaspadai, Pak? Kalau kita lihat kan curah hujan belakangan ini meningkat dan beberapa titik pun terjadi banjir, longsor, dan lain sebagainya di wilayah penyangga. Ya, baik. Sebenarnya untuk Jakarta sendiri, saya sampaikan terlebih dahulu sebelumnya, Jakarta saat ini sedang memasuki puncak musim hujan, di mana puncak musim hujannya itu kalau kita lihat di dasarian, kalau secara data statistik itu kami perkirakan adalah di dasarian 3 Januari ataupun dasarian 1 Februari. Namun di Januari kemarin belum, jadi terjadinya di dasarian 1 Februari ini kemungkinan. Di mana nanti kita tandain, yaitu curah hujannya itu sekitar 140 mm dalam 10 hari. Nah, kalau kita lihat catatan curah hujan Jabodetabek dari 3 kejadian yang kemarin itu sebenarnya rendah, seperti di Depok itu hanya 18 mm, kemudian yang paling ini di Pesanggerahan pun juga hanya 12. Namun
ini cukup memberikan dampak apabila daerah sekitarnya itu juga turun hujan. Nah, satu lagi yang perlu kita pahami, Jakarta ini kan memiliki daerah penyangga. Artinya jangan sampai curah hujan yang cukup sedang atau lebat itu bersamaan. Misalkan terjadi di sekitar Bogor misalnya, Pak. Jakarta, Bogor ya, Bogor, kemudian mengalir ke Jakarta, kemudian yang dari Bekasi juga sama, kemudian yang ini, dan Jakarta sendiri terjadi hujan. Ataupun ditambah lagi apabila nanti beramplifikasi ada pasang maksimum atau ROB. Itu yang perlu diwaspadai. Kalau untuk wilayah selain Jakarta, Pak Guswanto, seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah yang kita lihat juga banjirnya cukup parah, apakah wilayah ini juga sudah memasuki puncak musim hujan? Betul. Kalau kita lihat memang saat ini memasuki puncak musim hujan. Seperti Jawa Barat, hampir sebagian besar itu memasuki puncak musim hujannya di Januari maupun Februari 2 ini. Kemudian di Jawa Tengah juga sama. Kalau Jawa Tengah kita lihat di pesisir utara itu rata-rata puncak musim hujannya ada di Februari. Nah, seperti saat ini tadi kita lihat di Jawa Barat itu ada di sekitar Majalengka maupun Kuningan, sekitarnya itu masih terjadi hujan yang cukup signifikan, artinya lebat seperti itu. Artinya sampai kapan kira-kira Pak cuaca ekstrim ini akan melanda wilayah Pulau Jawa dan Banten khususnya? Oke, kalau untuk terkait cuaca ekstrim, ini kan kita memprediksi bahwa puncak musim hujan ini masih akan berlangsung ya, sampai kira-kira nanti bulan Maret ya, artinya masih 1,5 bulan lah. Artinya itu yang harus kita seiring dengan berakhirnya musim hujan yang kita prediksi bulan April sudah selesai musim hujan. Oke, jika disebutkan tadi bahwa puncak musim hujan terjadi di beberapa wilayah, ibu kota dan sekitarnya, apakah ini juga bisa berisiko pada cuaca buruk yang mengganggu jam penerbangan, Pak? Untuk cuaca buruk di penerbangan ini, untuk cuaca penerbangan kita bedakan ada 2, yaitu cuaca penerbangan saat take off dan landing ya. Take off dan landing itu nanti kita memiliki namanya aerodrome warning ya, peringatan dini di landasan ya, di tempat bandara. Kemudian yang kedua adalah cuaca rute penerbangan. Nah, saat ini kalau kita melihat untuk cuaca untuk take off dan landing di bandara itu yang sangat dibutuhkan adalah terkait untuk visibility. Iya. Apabila visibility itu memenuhi dengan kondisi curah hujan, misalkan hujan rain gitu, tapi kalau visibility-nya masih bisa melakukan untuk take off landing itu bisa tidak ada masalah. Baik. Nah, sekarang yang masih diwaspadai lagi adalah terkait dengan distribusi awan CP, di mana awan cumulonimbus, di mana yang ini menjadi kendala dalam rute penerbangan. Biasanya seluruh pesawat akan menghindari ini. Iya. Dan ini terjadi di Bengkulu, Lampung, Sumatera, rata-rata di sebelah selatan. Baik, terima kasih untuk informasi Anda, Pak. Kiranya ini bisa menjadi catatan bagi siapapun yang terkait, termasuk masyarakat yang berada di lokasi-lokasi yang dimaksud, yang disebutkan tadi. Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum, ratusan rumah di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Banjir juga merendam sejumlah akses jalan. Sedikitnya lebih dari 150 rumah warga di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi terendam banjir. Banjir dengan ketinggian hampir 3 meter akibat jebolnya tanggul penahan Sungai Citarum. Banjir yang merendam kawasan Muara Gembong terjadi sejak 3 hari terakhir. Selain merendam permukiman warga, banjir juga memutus akses jalan. Akibatnya banyak warga yang terisolasi di rumah mereka. Untuk mengetahui kondisi terkini banjir di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, saudara rekan kami Didit Junaidi di lokasi. Didit, kami menyaksikan Anda saat ini sedang ada di perahu. Bisa dijelaskan aktivitas apa yang saat ini sedang berlangsung di sana? Baik, Abraham. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di perahu penyeberangan warga. Perahu tersebut akan dilakukan untuk melakukan evakuasi warga yang terkena korban banjir. Saat ini petugas kepolisian Polsek Muara Gembong sedang melakukan evakuasi warga
yang rumahnya terendam banjir. Begitu, Abraham. Apakah masih banyak warga yang belum dievakuasi? Baik, saat ini warga masih banyak yang masih bertahan di rumah. Karena memang mereka masih setia untuk menjaga barang-barang yang berharga di rumah mereka. Demikian, Stefani. Ya, praktis berapa perahu yang diturunkan oleh tim di sana dan berapa petugas yang turun tangan untuk membantu evakuasi? Baik, Abraham. Saat ini perahu yang standby di lokasi tempat banjir, petugas kepolisian Polsek Muara Gembong menyiapkan 3 perahu untuk melakukan evakuasi warga setempat. Demikian, Abraham. Iya, Didit, tadi Anda sampaikan banyak warga yang memilih bertahan di rumah mereka. Apakah ada upaya dari petugas, upaya persuasif supaya warga mau dievakuasi? Baik, Stefani. Dari himbauan pemerintah setempat, warga sudah dilakukan arahan untuk melakukan evakuasi terhadap para korban banjir. Namun warga setempat masih tetap bertahan. Oke. Demikian, Stefani. Selain upaya negosiasi dengan warga untuk mau dievakuasi, ada kesulitan yang berarti tidak yang dialami, yang dihadapi oleh petugas untuk mengevakuasi warga, utamanya soal jalur-jalur yang terendam banjir? Baik, Abraham. Saat ini memang belum ada kesulitan bagi pemerintah setempat yang akan melakukan evakuasi warga. Demikian, Abraham. Baik, Didit, bagaimana kemudian warga yang sudah dievakuasi? Di mana kemudian warga yang sudah dievakuasi ini akan ditempatkan? Saat ini warga yang sudah dilakukan evakuasi, mereka akan ditempatkan di tempat sekolah dasar yang memang tempatnya lebih tinggi dari permukaan air. Demikian, Stefani. Belum ada titik pengungsian khusus bagi warga? Saat ini dari Muara Gembong maupun pemerintah setempat belum menyiapkan tempat-tempat pengungsian yang dilakukan bagi para korban banjir. Demikian, Stefani. Bagi warga yang kemudian memilih bertahan di rumah mereka, apakah ada bantuan yang disalurkan? Untuk bantuan yang disalurkan sementara ini baru ada dari Polsek Muara Gembong, seperti sembako dan masker. Demikian, Stefani. Baik, terima kasih Didit Junaidi atas laporannya dari Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ratusan makam di TPU Semper Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir. Lokasi ini menjadi langganan banjir karena diapit 2 aliran sungai. Banjir yang merendam TPU Semper, Jakarta mulai surut hari ini. Meski demikian, masih ada beberapa petak makam yang masih tergenang air. Tak hanya petak makam, beberapa titik jalan menuju area TPU juga masih tergenang. Setiap hujan deras mengguyur wilayah ibu kota, TPU Semper selalu menjadi langganan banjir karena lokasinya diapit 2 sungai. Mungkin yang pertama, satu datarannya memang rendah, ya kan. Yang kedua, dari daerah aliran sungai atau air itu mengacu juga ke luapan volume tingginya air. Para peziarah dan warga sekitar berharap pemerintah bisa turun tangan agar banjir tak terus berulang saat musim hujan. Salah satunya dengan membuat turap atau dinding penahan pada daerah aliran sungai untuk meminimalisir banjir. Dari Jakarta, Nadia Raisa Herdiansyah Anugrah, iNews melaporkan.